Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kemudian kita meneruskan kembali mutalaah kitab kita, yaitu halaman 13 yang judulnya yaitu wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar wudhu dan sholat. Kemudian di situ tertulis satu, pengaruh wudhu terhadap ketentraman jiwa. Jadi bagus berwudu itu menghilangkan dibilang wah ini galau, nah ya kah? Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu istaqsi isbawal wudu'i fa innahu satrul imani. فَإِذَا تَوَضَّعْتَ فَلَا تُسْرِفْ فِي الْمَاءِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الظُّهْرِ فَاقْرَأْ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ بَعْدِ. Nah itulah barisnya tak salah cetak. Min ba'di, ainnya itu sukun bermati. Min ba'di itu bilang min ba'di gosla apa tulisannya tah. Nah jadi tulisannya itu min ba'di goslil, lamnya tuh baris ke bawah. Teman belakang pun biar ya kalau salah yang nyebut ilahi ya kalau min ba'di goslil qadamaini asyaratin yufarrijullahu hammaka. Nah kayak itu barisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, hai Ali, berusahalah menyempurnakan wudu, karena sesungguhnya wudu itu merupakan separuh daripada iman. Jadi kita disuruh berwudu itu dengan ilmu. Artinya ada sembarangan toh. Kalau bisa ujar guru kita itu berwudu melebihi daripada batas wajib kita. Melebihi sedikit. Umpama termasuk menyempurnakan wudu, jarsidin waktu kita berwudu misalnya kan batas mulai daripada tumbuh rambut kebiasaan sampai bawah dagu itu panjangnya, lebarnya mulai pasak telinga kiri sampai pasak telinga kanan, lalu kita lebihi sedikit. Nah itu termasuk menyempurnakan wudu juga. Karena membasuh tangan ulang Pak RT yang wajibnya kan ingkas siku ya kalau, lalu kita lebihi sedikit. Nah itu termasuk ngarannya menyempurnakan wudu separuh daripada iman ya Nabi. Ya kan? Di rumah tuh. Nah, jadi dilebihi sedikit. Sama kita misalnya membuat subatis dua kaki. Yang wajibnya kan ingkas dua buku lali. Jadi dilebihi sedikit daripada buku lali tuh. Nah itu termasuk daripada menyempurnakan wudu juga. Termasuk kita kena berwudu itu
nang sunat-sunatnya juga kita pakai. Begini insya Allah minggu yang akan datang kita baca jikir-jikir tentang wudhu. Di kitab sini kita ada bang. Sebab wudhu ini penting. Wudhu ini sebagai jalan, sebagai sebab supaya sembahyang kita itu kalau khusyuk. Ini mulai wudhu ini dulu. Jadi nang sunat-sunat tuh jangan kada digawe. Kayak basuh tangan, buka kumur, masukkan ke dalam hidung. Termasuk kena jikir-jikirnya, makanya kita kada bisa membaca jikir bahasa Arab di dalam hati barang. Nah, ini mulai wudhu ini, gilanya wudhu itu khusyuk, insya Allah sembahyangnya kenanya 4 khusyuk juga. Nah, jadi termasuk di wudhu ini penting benar. Kebiasaan orang kan malah kayak karena tapi memperhatikan padahal mulai di wudhu ini, bila wudhunya ini khusyuk, maka sembahyang kena khusyuk juga. Nah, itulah. Kemudian dan jika jar Nabi, dan jika engkau wahai Ali berwudu janganlah berlebih-lebihan dalam pemakaian air. Jadi bilanya hendak memakai wudu itu jangan terlalu deras, apalagi dilanggar, apalagi di masjid. Nah, jangan full membukanya itu. Artinya seperlunya aja. Terkadang kan kita berwudu, kita inilah mulai rancak mulat orang rupiah aja belum diandak lagi. Ya kalau kerannya sudah buka, nah itu kan boleh lah, apalagi di masjid, apalagi di musola. Ya kan membayarkan duit infak itu, kan boleh itu. Jadi andak, ini belum lagi kopiah aja belum berpacul, baju belum bergulung, itu sudah banyak 40 lah pulang. Nah itu saya sampai kayak itu melanggar hukum agama karena. Jadi Anda kopiah dulu, Anda baju siap sudah tempur, nah hanya dibuka keratnya tadi. Itu pun seperlunya aja, jangan sampai berlebih-lebihan. Ujar Nabi, fala tusrif fil ma'i, janganlah engkau wahai Ali berlebih-lebihan pada memakai air ketika berwudu. Ya kan ada boleh kayak itu tuh. Dan diantaranya ulanglah kurang 67 berlebih-lebihan di dalam berwudu itu diantaranya kayaknya bisa bawa was tuh rasa kada yakin terus niat wudu tadi. Padahal kan nyaman dia wudu tuh. Waktu niat wudu asa ada di hati aja, di hati nih ada kesadaran di hati, aku tiba wudu selesai sudah niat. Kadosa nang sahajak berwudu fardu karena Allah Ta'ala bagus lagi nih itu. Asal ada di hati jadi waktu membasuh muka tuh, aku tiba wudu selesai sudah. Nah, bagi orang nang katujuh berlebih-lebihan memakai air itu kena bisa bawa was. Bisa kena berwudu tuh kalapasan rasa kada pas terus bismillahirrahmanirrahim nawaitu fardhan lillahi ta'ala. Kada pas bahasa pula astagfirullah nawaitu wudu padahal nawaitu wudu aja kita sunat aja gitu. Nang di hati itu nang wajib bahasa belum sebagai wudu pada rasa kada pas pulang bahasa pulang. Kenapa jadi nang kayak itu? Karenanya berlebih-lebihan memakai air. Nah itu hati-hati. Makanya dulu ujar Abu Ya Guru Sukri baharinya Sidin di Martapura tuh. Sidin Bekesah ada pondokan ini rupanya inya bawa was wudu tuh guru bawa was kan Sidin tuh para melihat Sidin di Batang Banyu wudu padahal di Batang Banyu tuh apa ada istilah air mustama asal jangan takawat nang taksi kuning tuh aja ya kalau ini wudu mulai dari maghrib di Abu Ya Guru Sukri sampai isanya tonton nang sahajaku aja kan padahal di hati cukup di hati waktu kita mengambil wudu pas muha tekan air aku tiba wudu selesai sudah. Tapi kenapakah tuh niatnya mau panjangan dulu mulai maghrib sampai isya. Nah itulah
tipuan daripada syaitan. Belum lagi ya syaitan bahasa pulang niatnya, belum ya bahasa pulang padahal sahaja kubur kudu sudah. Nang ambil ringkas saja tuh. Nah itu bisa bawas was. Bilanya kita berwudu berlebih-lebihan. Termasuk juga kena was waktu takbiratul ihram. Iya juga kena tak gara-gara berwudu tadi ya. Nah, Allah Akbar. Ada pas astagfirullah ya. Bahasa pulang. Padahal kan yang penting ada posat, ta'arud, ta'yin. Jakanya sembahyang fardu subuh nih. Sahajaku sembahyang fardu subuh niatnya tuh cukup aja sudah mulai alif sampai mbak sampai ro tadi cukup aja sudah Allahu Akbar di dalam hati sahajaku sembahyang fardu subuh mengikuti imam. Tapi nangaran ini lebih-lebih di waktu wudhu iya tuh kena tak was-was juga kena tak kan Allahu Akbar rasa ada pas astagfirullah jerbrangan itu gara-gara was-was. Cuma bagi orang nang was-was lah inya ngalih bang memang ya kalau apalagi sembahyang hanya reja tuha umur 50 hanya anak sembahyang nah ini nang ngalih benar bisa kayak itu ngalih benar aja mandak niatnya nih itu mulai alif sampai roh nih itu nang Allah. Nah di situ kan kita mandak niat sahajaku sembahyang fardu subuh ngalih benar aja sih din kayak dia yang kita berwas-was ini di dalam kitab Sabilal buruan. Nah di dalam kitab Sabilal bilanya setengah jam sudah mangkat takbir belum juga lagi kawa. Nah ini bagi orang was-was bang lah manusia kita yang normal dulu jangan dipakai ini kita pun kita aja itu berniat dulu berniat. Nah misalnya sampai yang fardu subuh cuma jangan tak pisah lawan takbir tadi hati-hatilah sahajaku sembahyang hati ini untung burung pun lah sahajaku sembahyang fardu subuh mengikut imam Allahu Akbar sok dah bagi orang nang bawa swasta deh nang astagfirullah ya. Tapi bagi kita nang normal janganlah bagi kita nang normal jangan memakai ini ada lagi nang mazhab saka mulai rumah. Nah ini yang salah mulai rumah aku hendak sembahyang fardu subuh ini berjalan kelanggar Allah Akbar. Nah ini salah badan ini itu jangan umpet begitu lah itu mazhab saka gitu kita imam Syafi'i kan ada kayak itu. Nah jadi sekurang-kurangnya bilanya berwas-was nah kayak tadi itu bagi orang was-was benar sudah. Tapi bagi orang yang normal jangan kayak itu tetap aja gini nih cuman YouTube nah ya lah. Jadi bagi orang yang normal tetap aja yang waktu kita mengangkat takbir tadi yang Allah Akbar. Nah di dalam mulai alif sampai ro di situ kita berniat sahajaku sembahyang fardu subuh mengikut imam. Sahajaku sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Bagi orang yang normal, bagi orang yang was-was ya kayak tadi kasihan nya. Kasihan sejam ada angkat takbirnya kan ada angkat takbir kayak. Nah. Kemudian kita teruskan lagi. Dan jika kamu selesai dari bersuci Nabi adalah bacaannya ada yang lelah besan. Dan jika kamu selesai daripada bersuci artinya apabila kita sudah selesai daripada berwudu maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis yaitu 10 kali setelah membasuh kedua kaki. Nah baca nih itu jangan kayak pembakal ya ada pembakal itu sidin Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar sidin 10 kali. Nah itu lah ini 10 kali dasar bujur 10 kali pembakal ya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah baca 10 kali atau ujar guru ulun di dalam kitab Fathul Mu'in itu sekurang-kurangnya 3 kali. Imbah tuntung kita membasuh batis tadi.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 10 kali atau 3 kali. Jangan kayak pembakar tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Nah, itu janganlah. Membasuh batis. Nah, membasuh batis. Ini kan di bawah kitabnya jadi sini deh. Nah, imbah membasuh batis. Nah, lalu apa garam padilatnya? Padilatnya tuh ujar Nabi, maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Nah, jadi bagi siapa yang galau, hidupnya pina stres, pina banyak pada pikiran, amalannya baudu, tuntung baudu, membasuh batis tuh, baca surah Inna anzalna fi lailatul qadar 3 kali, maka insya Allah Allah akan menghilangkan kesusahannya. Ya kak, hilang galau tadi, kadang dibawa anu tuh, apa? Ini orang bilangnya galau dibawa melempok misalnya, nah itu udah tambah galau nih kita. Lem itu jar abah guru juga hagan kayu, sagan lem diulah hidung kan pintar benar lah. Jadi jangan apalagi misalnya stres galau racun tikus diuntal begini itu kebangetan pintar pulang. Ini ada bacaannya PRT biar Nabi mbah tuntung wudu tuntung membasuh batis baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya kan? 10 kali atau 3 kali. Ini itu diantara menghilangkan kesusahan, kesedihan, stres, galau, macam-macam banyak pikiran. Nah gini tadi baca amalannya tuh. Tuntung baudu baca tadi surah Al-Qadar 3 kali atau 10 kali. Nah itu diantaranya lah. Nah kemudian terus lagi lah. Kemudian yang kedua pengaruh wudhu terhadap penghapusan dosa. Nah, jadi bagus nih lah. Jadi wudhu itu untuk menghapus dosa juga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, ya Aliyu, idza faraqta min at-taharati fakhudh ma'an wamsah bi yadayka raqabataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka yalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah itu bacaannya lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumanzur ilal ardi wa qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla sabiratin wa kabiratin. Ini bagusnya diamalkan lah. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi kepada Sayyidina Ali. Ujar Nabi, hai Ali, jika kamu telah selesai daripada bersuci atau berwudu, maka ambillah air, lalu usapkanlah ke lehermu dengan kedua tanganmu, lalu bacalah. Ini tuntung wudu. Ini anda kailah mengkau kita amalkan sekali barang seumur hidup, amun kau sekali tuntung wudu bagus lagi. Sebab ini padilatnya benar-benar. Anda kalau kayak para pauduan kitabnya gini nah, baca kena. Kenapa nang baca tuntung wudu ambil banyu, andak di dulu sini nah. Nah, tuntung wudu ambil banyu sedikit ya. Lalu diusap ke gulu sini. Bacaannya apa? Nah, ada kalau tenang tahirang sedikit tuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu bacaannya. Nah, kemudian Mbah Tuntung itu, Nabi Tuntung membaca itu, kemudian lihatlah ke bumi, lalu baca lagi. Mbah Tuntung membaca tadi, doa tadi, Tuntung pula sudah baca pulang, lalu mata kita ini ke bumi, baca pulang, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Itu tertinggal lah. Kalau 6 hurufnya tuh itu tertinggal abdu aja. Iyalah abesan. Tambah hikanya tuh. Asyhadu anna Muhammadan abduka. K-nya tertinggal aja tuh. Wa rasuluka. Nah, makanya kitab ini guru kata kau juga ada buku guru ya kalau pasti ada tertinggal cetakannya. Nah, barang siapa mengamalkan amalan tadi, tuntung baudo, ambil banyu sedikit, usahakan di gulu kita nih nah. Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuntung itu hati pulang ke bumi, baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Di antara fadilatnya, sesungguhnya siapa yang membaca kalimat-kalimat tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, kita ini banyak banget isi dosa ya kalau zaman kita ini deh. Nah, ini bagus itu untuk menghapus dosa. Nah, jadi dosa nenggana habis ya Nabi, dosa nang halus iya juga. Ya kan mengampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang kecil maupun dosa yang gona. Nah, itu amalkan seumur hidup sekali barang ya kalau lah. Ya kan, jadi ilmu ini jangan sampai kada kita amalkan sekali barang. Ya kan, bagus lagi andak di para kehuduan begini nah, di fotokopi ya kalau andak para kehuduan di situ di laminating nah, jadi cuman baca. Bila tuntung wudu baca, ambil banyu, andak di tangan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Lapas tangan tadi, itu pandang ke bumi pulang, baca pulang, wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Di antara fadilatnya Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Nah, itu diantaranya adalah diampuni dosa nang gorna ataupun nang halus. Nah, jadi bagus itu diamalkan. Karena kita kalau mengamalkan yang adalah nah, kemudian sedikit lagi lah. Hanya 20 menit nah, 22 menit. Ini kita lain dulu mengambil lah. Ini kita lain. Ini mendengarkan aja dulu ya kalau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi idza tawadha'tal 'abdul muslimu, apabila berwudu oleh seorang hamba yang muslim, fatamad maka berkumur-kumur ia, kharajatil khataya, keluarlah kesalahannya min fihi, daripada mulutnya. Ini rahasia di antara rahasia berwudu, waktu kita berkumur-kumur itu dosa-dosa kita di muntung ini PRT diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya tuh. Jangan-jangan ini banyak dosa kita nih lah. Wudu ini nama lunturakannya tuh. Ya kah, maka dosa di muntung ini kan kerasaan kita ya kalau berdusta macam-macam. Kemudian jar Nabi fa'idas tansara kharajatil khataya min anfihi, maka apabila memasukkan ia air ke dalam hidung, keluarlah kesalahannya daripada hidungnya. Nah, jadi dari hidung bila kita tuntung tiga kali berwudu, tiga kali memasukkan ke muntung, berarti hidung 3 kali. Nah, diantaranya waktu memasukkan ke hidung itu diampuni dosa kita yang ada di hidung juga. Wa idza ghasala wajhahu, maka apabila membasuh ia akan wajahnya, kharajatil khataya, maka keluarlah kesalahannya min wajihi, daripada wajahnya, hatta takhruja, sehingga keluarlah min tahti asfari ainaihi,
sehingga keluarlah daripada bawah dua kelopak dua matanya. Nah, waktu kita berwudu, kita basuh muka, maka di mata kita inilah keluaran dosa-dosa kita tadi. Oh, ini dosa mata bilang banyak juga sudah. Bahari radio ya deh ya kalau bahari wah ini macam-macam sudah hemat untung radio TV bahari ya kalau yang hitam putih kereta tapi berdosa saja. Wah ini HP. Nah, ini pulang mulai dah. Pada kau ada berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Kemudian jar Nabi faida qasala yadaihi, apabila membasuh ia akan kedua tangannya, kharajatil khataya, keluarlah kesalahannya min yadaihi daripada dua tangannya, hatta takhruja sehingga keluar min tahti farihi dari bawah kuku-kukunya. Nah, waktu kita membasuh tangan itu kita basuh tangan kalau nah dosa kita tuh keluar di kuku-kuku kita tadi. Ini seawakan lalu nih lah, seawakan lalu diampuni dosa dah. Faida masaha birasihi, maka apabila menyapu ia dengan tangannya, dengan kepalanya nih, kharajatil khataya, maka keluarlah kesalahan min ra'sihi daripada kepalanya, hatta takhruja min udhunaihi, sehingga keluarlah daripada dua telinganya. Nah, waktu kita membasuh kepala ini keluar dosa tadi di telinga. Nah, di kepala ini banyak kayak dosa juga, berpikiran yang kada baik lawan Tuhan, sangka jahat lawan makhluk, sangka jahat lawan Allah Ta'ala, bahkan pikiran yang apa nang pindah kada kakaruan dosa juga ya kalau. Kemudian wa idza ghasala rijlaihi, dan apabila membasuh ia akan kedua kakinya, kharajatil khataya min rijlaihi, keluarlah kesalahannya daripada dua kakinya, hatta takhruja min tahti, sehingga keluarlah daripada bawah min tahti asfari rijlaihi, sehingga keluarlah daripada bawah kuku dua kakinya. Nah, waktu kita membasuh batis ya Nabi, maka dosa kita tadi keluar daripada kuku kita tadi. Nah, itu diantaranya tuh fadilat kelebihan daripada berwudu. Nah, insya Allah minggu yang akan datang kita baca zikir-zikirnya supaya waktu kita membasuh tangan apa yang kita ingat ya kah, walaupun di hati barang orang nang pondok kata apalnya guru lah doa udah tuh nang zikirnya tuh waktu membasuh waktu membasuh apa memasukkan air ke dalam muntung kita ada kita di hati, di waktu kita memasukkan air ke dalam hidung ada zikirnya di hati. Nah, waktu kita membasuh muka ada zikirnya di hati. Saya kira-kira kita waktu berwudu itu sudah ingat kepada Allah. Waktu sembahyang itu lalu nyaman ya kita mengingat Allah pulang. Nah, ya lah. Mudah-mudahan yang minggu yang akan datang pulang lah. Nah, ini jangan dapat Tuhan sampaikan dulu. Nah, jadi kita bertahlil lah. Bertahlil dulu. Wallahu a'lam ini jadilah.